Wagapat. Tentara. Kalau orang sini bilang anak kolong. Anak kolong. Anak kolong itu nakal-nakal. Mas Tok, Nakal juga, waktu kecil. Tua bangka, tak sadar tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Kenangan, banyak memorinya mungkin Banyak sekali memorinya di rumah ini. Iya. Begitu juga hari ini, Mas Tok. Terima kasih sudah hadir, mau datang ke sini. Luar biasa kehormatan bagi kami, kru, Ya. tim, artistiknya semuanya. Terima kasih Mas Tok udah mau hadir di Rumah Sultan dan kita ngopi-ngopi. Cia. Santai Mas. ngopi kan. Kalau boleh tahu kepanjangan panjang, saya katanya panggilnya Mas Tok. Mas Tok. Boleh tahu nama lengkap Mas Tok ini siapa ya? Totok Satrio Raharjo. Totok Satrio Raharjo. Satrio Raharjo. Iya, Totok Satrio Raharjo. Ada maknanya, Mas? Ada dong. Kalau orang Jawa tuh biasanya tuh kalau ngasih nama orang-orang tua atau mbah saya tuh, itu kan biasanya di Jawa tuh kalau andai kata panggilan saya itu kan Totok. Totok itu kan biasanya tuh kalau di Jawa tuh panggilan sehari-hari. Misalnya panggilan di kampung. Tapi andai kata di sekolah atau di tempat-tempat yang formal gitu, itu dipanggilnya Tio. Soal Satrio itu. Jadi kalau manggil Trio kan enggak janggal, enggak enak. Jadi Tio di sekolahan, kalau di rumah Toto itu ya, artinya itu lebih lebih enak itu, lebih akrab gitu. Panggilan kecil. Nah, panggilan itu ya orang Jawa itu begitu, pasti ada nama kecil. Kalau saya punya nama, misalnya kan Apa itu? misalnya nama saya Solihin. Panggilan kecilnya Ale. Apa itu Ale? Kayak kesannya kayak orang Ambon ya. Nah, iya. Ale. Kayak apa? Kalau nggak salah suaminya siapa itu? Niat. Nia. Daniati. Bukan. Yang Ale itu. Tapi Arisi Hasale itu ke. Kan Istrinya Ale siapa juga. ya? Penyanyi kah ya? Istrinya artis penyanyi. Iya. Ya itu dia. Terus kemudian Tapi saya bukan Ambon. Jawa ya. Di Jawa. Jawa. Terus lahir di Pontianak, besar di Pontianak, jadilah orang Pontianak gitu. Tapi memang masa-masa kecil tuh memang ya relatif ya artinya itu. Kalau Mas Toto kan kecilnya kan di Jawa. Dan Mas Toto juga pernah sekolah di kota kecil seperti kayak di Goya, Toto. Itu kan Bapak Mas Toto itu kan ABRI kan. Jadi selalu berpindah-pindah itu. Saya pernah sekolah juga di Gombong. Itu loh. Berarti Mas Toto ini adalah anak Tentara. Kalau orang sini bilang anak kolong. Anak kolong itu nakal-nakal. Mas Tok, Nakal juga waktu kecil. Iya, jadi saya sekolahnya itu di Kroya pernah ya. Terus di Gombong pernah gitu. SMP-nya? Saya di Jogja. Di Wates Jogja. Wates. Wates Kulon Progo. Iya. Asal mamak saya. Oh iya kah? Iya. Oh ya Allah. Mamak saya Wates Kulon Saya Progo. di Wates. Wates Kulon Progo itu kalau enggak salah jaraknya itu dari Jogja itu 30 km. Sekolahnya itu. Bukan, jarak dari Jogja Wates. Oh, Jogja Wates. Nah, Jogja Wates itu kalau enggak salah 30 km. Jadi kalau kita naik bis kecil itu ya paling kalau enggak salah ya sekitar 20.000 lah. Kalau enggak salah kampung tempat mamak saya tuh di bawah kaki Bukit Manoreh. Itu berarti bukan di Wates dong. Di Kulon Progonya. Itu kok bukan di Magelang. Katanya Bukit Manoreh, saya enggak tahu tuh. Bukit Manoreh itu kan kalau kita di Borobudur itu kan kita naik di atas tuh kan. Itu kelihatan tuh Bukit Manorehnya. Ya kalau katanya ada
Makanya ada pengalaman Berarti bukan biasa bukit, itu yang berarti bukan Samin Terja itu kan dia ada buku silat bersambung tuh. Api di Bukit Menoreh. Cerita silat tuh. Itu saya pernah dengar di radio dulu. Iya. Berarti SMP-nya di Atas. atas. Artinya tuh di Ada- Bobkri saya. Di Bobkri. Bobkri itu kelas swasta. Iya. Bobkri itu kepanjangan dari Badan Organisasi Kristen Republik Indonesia. Badan Organisasi Kristen Republik Indonesia itu Bobkri. Bobkri. Itu memang sekolah Belanda itu. Belanda. Itu bangunan juga arsitekturnya itu Belanda. Belanda banget ya. Apa? Saya dapat bocoran nih Dari siapa? dari teman Mas Tok. Tahu aku. Aku kemarin cerita kok di sana tuh sambil latihan baca puisi itu proses tuh. Aku kan suka cerita itu kan. Memang daripada jenuh nunggu bosan kan. Yalah cerita aja lah dengan Budi dan Pradono. Masa kecil aku dulu di sini di Jawa. Saya kan waktu itu kemarin kan belum datang. Iya. Jadi saya mau tahu. Orang aku waktu kecil tuh ya karena memang panggilan dari aku tuh bermain drama. Aku terjun di teater sekarang ini. Itu memang dari kecil tuh aku memang udah ada bakat gitu loh. Oh, Iya dari waktu di SD aja dulu aku kalau andai kata kelas 6 itu perpisahan aku yang bikin dramanya kok. Mas Padahal aku kelas 3 kelas 2 itu. Kelas 3 kelas 4. Mas Tok kelas 3 SD. Kelas 4 SD sudah berani bikin suatu cerita. Suatu pementasan. Wow. Tapi dengan bahasa Jawa. Biasanya opera. Wow. Opera tuh aku pernah bikin, aku juga pernah cerita kemarin tuh. Pas ada perpisahan kelas 6 aku diminta untuk kebetulan kepala sekolahnya kan perempuan. Ya. Akrab dengan Mas Roto dulu. Dan biasanya kalau di Jawa tuh kalau masalah menghormati, menghargai dengan guru tuh itu zaman dulu tuh masih kuat. Wow. Jadi masih unggah-ungguh itu masih kuat. Walaupun Mas Tok tuh sebenarnya anaknya bisa dibilang bandel. Iya, makanya aku kan selalu karena aku bandel, nakal, selalu ditunjuk sebagai ketua kelas. Biar ngapain, Mas? Tahu enggak? Memang pada sesungguhnya memang begitu. Jadi Kalau ketua kelas itu harus nakal, harus bandel, harus berani. Oh iya. kalau sekarang kan enggak. Mana yang nurut? Dulu jadi kan ketua kelas. beda. Oh. Terus aku biasanya itu kan kita zaman dulu dengan anak sekarang kan beda sekali. Iya. Mas sopan santunnya kepada guru-gurunya juga kita masih khawatir, masih hormat. Bu guru datang kepala sekolah itu kan perempuan. Dia datang pakai sepeda, kita song-song dia, tas kita bawa. Ya. Ya itu kan? tugas kepala sekolah. Bukan. Tugas Siapa aja? Siapa yang melihat gurunya? Siapa aja enggak apa-apa itu enggak khusus tadi kepala kelas enggak. Saya tidak menemui. Mungkin tempat lain mungkin menemui, tapi saya tidak mengalami hal itu. Oh iya. Mungkin saya tidak. Sebenarnya di Jawa sekarang masih ada juga budaya seperti itu masih ada. Masih. Ya? Budaya seperti itu masih ada di Jadi Jawa. ketika guru datang pakai motor atau pakai sepeda. Bu guru datang. Pas di pagar itu kita song-song dia. Langsung cium tangan. Itu rebutan tuh. Oh, enggak keputus tas. Enggak ditunjuk si A harus tugasnya itu jemput penyongsong jemput batasnya ibu guru enggak. Siapa aja boleh. Tapi karena teman-teman di sana kan dengan Mas Dok kan dulu kan takut. Karena Mas Dok kan nakal. Jadi karena Mas Tok tuh nakal. Akhirnya ketika Mas Tok tuh mengambil tas guru yang lain minggir. Ada Mas Tok. Enggak, cuma aku sing nyambut bu guru duduk gue. Wah, asik. Itu bahasa Jawanya kan. Iya. Ambil lah terus. Kemudian biasalah kalau aku dipanggil sama ibu guru, juara nih mau ada perpisahan kelas 6. Ya. Gue bikin sesuatu ini pertunjukan kecil. Iya. Peropraan gitu. Iya. Ya, akhirnya ada beberapa orang teman-teman tuh aku kumpulkan, terus aku punya konsep itu masih kelas 3 kelas 4 tuh. Terus kemudian muncullah suatu koreo sambil
nyanyi sambil nari. Nari apa ya? Istilahnya sesuka gue. kreasi sendiri aja. Suka-suka. Kreasi sendiri aja. Jadi enggak ada latihan. enggak ada Gerak standar seperti enggak ada Pokoknya standar gerak tari enggak ada. penggambaran isi hati pada saat Itu ada. Oh, ada. Ada. Misalnya nih kelompok ini kan sekarang 4 orang kelompok, dia nyanyi lagu ini yang 4 orang ini yang 4 orang sama ini 4 orang. Yang 4 orang ini jadi raksasa. Buto. Nah, yang ini bukan Buto tapi Satria. Mas, maaf Mas, mic-nya bisa didekatkan lagi. Oh ya. Ya. Terus kemudian ayo kita bikin lagu yuk gitu. Lu kan udah ada lagunya, dia bilang kan, bahasa Indonesia aja ya. Lagu yang mana tuh? Itu lagu ini loh. Toh dia bilang kan. Nah, bilang. Karena dia spontan makanya toh kan. Iya. Iya kan? Lagu apa bro? Lagu Buto Galak. Iya. Oh iya aku ingat kan. Aku coba nyanyi. Buto Galak. Rambutmu giwak. Buto galak, solah melunjak. Nah itu kita bikin gerakan. Iya. Buto, itu gerakannya tuh. Oh, kayak buto hijau gitu. Wah gitu. Itu gerakan sendiri itu. Enggak ada aturan, enggak ada aturan nari harus begini begitu. Enggak ada wiroso, wirogo, apa enggak ada udah. Ya karena memang jadi apapun yang namanya seni, ya itu buat Mas Toto itu udah mendarah daging. Soalnya Mas Toto dari keluarga seni juga, itu dia mencintai seni. Berarti seni itu memang ada orang tua. Mas Toto artinya tuh gini. Apa Mas Toto atau saya ya? Bebas aja. Enak aja Mas. Ya. Saya kah, aku kah, Mas Toto kah? Mas Toto aja ya. Mas Toto ya. Mas Toto tuh semua dari orang tua, ibu itu kan penyanyi keroncong. Bapak pemain keroncong. Ibu juga penyanyi keroncong. Darahnya memang sudah dari orang tua. Pak saya itu adik Mas Toto tuh juga keroncong. Juga punya paguyuban gamelan. Terus kemudian juga dia punya satu organisasi yang bergerak dalam bidang tari. Setiap malam Sabtu itu pasti ada latihan di sana. Berarti dari bahasanya kita dari om, orang tua, ibu, Bude juga penyanyi. Bude Mas berarti Toto dari Kroya itu penyanyi. Berarti benar sebagian orang mengatakan kau turunan kau dari mana? Darah seni kau dari mana? Tarik garis rupanya ada. Ada. Memang gitu Mas. Entah mungkin dulu mbah kakungnya, kakeknya, atau bapak ibunya itu pasti ada dan menurunkan ke anaknya. Dari sekian adik-beradik itu ada. Cuma Mas Toto aja sendiri yang artinya itu yang jadi lebih ke basicnya ke seni. Ya, dari sekian adik-beradik Mas Toto satu yang terpilih. Ya. Berarti sebagian kawan-kawan juga mengalami hal yang sama. Mereka garis turunan itu ada. Kalau ada orang tuanya, mbah kakungnya, mbah putrinya. Terus saya mau nanya nih Mas. Sebelum ini kan kemarin mereka udah bilang, kawan-kawan tuh bilang, coba deh tanyakin Mas Toto. Kenapa? Cewek yang Mas Toto cintai pada saat SMP itu siapa? Kok ini jadi masalah privasi ya? Loh, kita di SMP ini kan tapi enggak apa-apa ya. Kita di SMP ini kan belum nengok cewek tuh takut. Takut ke saya nih, nengok cewek takut. Mungkin karena saya tidak nakal kali ya. Enggak, sebenarnya itu relatif kok. Atau penakut saya. Relatif gitu loh. Relatif memang artiannya itu gini ya. Enggak nakal pun juga ada yang punya bakat jadi boy ada. Ya. Apalagi nakal kan. Belum tentu. Ya emang kan jadi relatif itu lebih. Artinya itu ya SD aja Mas Toto udah ada punya rasa senang dengan perempuan kok. Oh, baru senang. Tapi ada gini, senang itu beda. Tapi belum ditembak, belum jadian. Aku tuh kayak itu kalau enggak ada dia tuh gimana belajar juga males. Oh gitu. Tapi belum ditembak.
jadian. Belum, Hanya karena hati berbunga-bunga gitu ya. Normal. tapi dia ngerti, tapi dia juga tahu bahwasanya masuk suka dengan dia itu loh. Dari SD. Nah, di SD aja udah masuk udah ada benih-benih nakal masalah yang hubungannya dengan aku suka dengan perempuan gitu loh. Ya. Apalagi udah di SMP. Di SD aja aku juga masih ingat sampai sekarang namanya loh. Sama orangnya Mas. Enggak, beda. Oh, beda. Itu namanya aku senengin di SD dulu waktu aku kelas 5, kelas 4, kelas 5 tuh. Masih ingat. Namanya Suryati. Cantik nama Mas. Itu masih ingat sampai sekarang. Oh, Surya. Suryati, rumahnya di pinggir sungai. Ya sih. Rumahnya di pinggir sungai. Terus kalau enggak salah ya ingat-ingat gitu ya. Mereka tuh punya warung nasi. Jadi bapak ibunya itu jualan nasi di pasar, di warung. Itu selalu kalau aku sekolah pasti ngambilin dia. Wow. Itu belum di SMP. Ya, SD. Tapi kan beda dengan kondisi suasananya, terus dengan budayanya kan beda ketika anak SD sekarang dengan anak SD zaman dulu kan beda. Ya kan? Itu ingat tahun berapa kira-kira ya Mas? Lupa aku SD itu. Lupa dah ya. Pokoknya tuh aku gini, apa yang terjadilah. Ya. Aku tidak pernah terus merenung tahun berapa ya, tahun biru ya. Terus tidak pernah aku. Udah hadir dan mengalir aja lah. Ya. Berarti seru. Kebongkar. Ternyata Mas Tok nih dari kecilnya sudah cicit. Ya, udah pada pacaran. Suka sama cewek. Begini Mas. Tapi kalau hal-hal yang privasi itu kayaknya nggak perlu. Itu untuk ya kan? Untuk diri sendiri saja. Terus saya pengen tanya Mas, ini Mas Tok ini kan adalah seorang yang memang memiliki kapasitas keaktoran. Saudara. Ya. Aktor dan saudara. Aktor dan sutradara menggeluti dunia teater ini. Dimulai masuknya itu kapan yang mulai seriusnya? Kalau SD kan sudah, tapi yang seriusnya belajar teater mulainya di mana tuh Mas? Mulainya dari kecil kok. Ya dari SD itu juga. SD sudah mulai masuk kelas teater. Ya aku juga pernah misalnya dengan ketika aku di SD, kemudian ada tetangga aku itu di sebelah rumah. Itu kalau pas malam terang bulan itu aku suka mengumpulkan teman-teman. Tunggu. SD malam-malam di pulang sekolah, kemudian tidur, ada jeda waktu. Akhirnya malam kan? Malam terang bulan. Bulan muncul. Saat purnama. Pokoknya aku keluar dari rumah. Boleh diizin sama orang tua? Ya, entar dulu aku belum selesai. Iya. Keluar dari rumah. Itu biasanya ada kode dari teman-teman di luar. Biasanya pakai ikan caku gitu. Ikan caku gitu kan. Terus kemudian aku dibalas. Terus. Aku lihat ya bapak ibu kan masih tidur. Atau baru ngobrol di dapur ya. Baru ngobrol biasa di dapur kan. Aku masuk ke kamarnya ngambil kain. Kan jarik dulu. Kan jarik aku keluar. Aku kumpulkan anak-anak, terus kemudian aku bikin layar geber tuh dari kain. Terus aku bagi pemain casting sekarang. Kamu jadi Patih, kamu jadi ini, kamu jadi penjahat misalnya kan, kamu jadi ini. Aku jadi raja. Itu selalu tuh. Nah itu nggak bisa tidak tuh. Dan itu mahkotannya dari daun nangka. Ya. Dari daun nangka tuh. Kapan buatnya siang-siang? Sore udah kita. Sore. Mereka yang buat. Udah prepare lah sore. Mereka yang buat itu tugas mereka tuh. Nah, kalau raja tuh biasanya itu kan bundar gini, terus lengkungannya. Ada itunya raja. Ada bikin begini mau. Yang pengawalnya tidak ada itunya. Nggak ada. Gitu. Nah, gitu kita main. Itu biasanya tuh musiknya tuh pakai gamelan kecil tuh loh.
yang dijual di pinggir jalan tuh. gini ya. Ding dong, ding dung, ding. Nanti ada beling, black sekali. Dong. Itu ada khususnya, pemain musiknya ada khusus. Anak-anak juga. Yang tidak main drama, yang tidak megang peran. Oh. Itu biasanya aku yang ngatur. Nanti abis ini kamu keluar ya. Nanti aku cerita dulu sinopsisnya. Cerita pendeknya aku cerita dulu. Jadi usia sekecil itu sudah bikin alur, Iya. sinopsis udah ngerti. Memang ya gimana ya udah. Dapat tahu dari ngerti aku. Dapat tahu dari mana pada saat itu tuh? Tiba-tiba Naluri aja. Oh, pokoknya gini. Kisahnya adalah nanti raja itu begitu ya. Nanti kamu masuk ya. Nanti kamu dapat penjahatnya nanti culik ini ya gitu. Nanti gitu kadang-kadang aku keluar kan kita kan keluarkan nyanyi dulu. Keluar duduk begini ke nyanyi. Oh. Main ketoprak tuh biasanya memang begitu. Popo pate sowaniro yang di bawah tuh. Wah itu kacau-kacau gitu loh. Kita udah begini kan. Jadi evolution mas tuh nembang tuh namanya. Nembang. Boleh dibilangin. Itu intro sebelum dialog. Terus abis itu ada nyanyi lagi. Enggak. Oh cuma itu ya. Nanyakan beberapa cuman pakai bahasa Jawa kan. Bahasa Jawa. Gimana kalau Mas nanya ke saya pakai bahasa Jawa, saya jadi patih. Saya pakai bahasa patih kan. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, ya sejawa aja Mas. Patih. Dalam apa? Ora susah sambung ngobor. Kowe saiki mangkat to kowe. Goleki putri sing diculik karo buta ini. Wah gitu. Baik. Gitu. Yang mulia. Memang apa artinya itu? Gitu ya. Kita udah selesai masuk, nanti yang aku udah masuk ke dalam, nanti aku juga ngasih komando buat yang dalam untuk keluar. Weh. Oh. Masuk. Ada maksudnya Mas. Hah? Pada saat permainan teater itu terjadi, kayaknya seru nih kan? Ada yang nonton nggak? Nggak ada yang nonton. Kalau kita mainnya di kebun kok gimana? Percayaan memang nggak ada yang nonton. Justru nanti kalau yang nonton kita suruh pulang. Gimana sih kan? Logikanya gitu. Wah, aku mana ini kan? Tapi kok serius benar sampai ayo masuk. Masuk ke ini. Masuk ke tempat itu kan, tempat buat permainan. Iya. Saya keluar. Kalau keluar dilantikan kamu gitu. Ya, oke. Masuklah teman Mas. Ada juga teman masuk dulu kalau nggak salah. Dia belum keluar, dia udah keluar duluan, masuk marah. Masuk ke kepalanya pakai kayu. Kamu kan belum suruh aku keluar. Udah keluar kan? Nggak, maaf ya. Udah memang dari dulu memang udah artinya itu udah punya bakat untuk leader. Kepemimpinan leader, tapi yang hubungan dengan kesenian. Iya. Nah, terus ketika kita kecil ya, mungkin kamu teman-teman yang ada di sini ya. Itu kita juga sebenarnya itu udah berbakat main drama kok, tapi tanpa disadari. Misalnya kita kecil dulu main rumah-rumahan. Ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu. Terus kemudian ada yang misalnya dokteran gitu kan. Itu misalnya kita suka keluarga. Nanti misalnya si Budi atau si Dono, dia masih kecil tuh. Ketika itu misalnya dia buka warung. Buka warung nanti dia jualan minyak kelapa, jualan beras. Minyak kelapa itu kan biasanya kan diperas dari daun apa ya? Daun kembang sepatu. Kan dia kan bulan bir itu kan. Jadi diperas itu untuk minyak, pasir untuk gula pasir itu untuk gula pasir. Kita udah mulai berimajinasi, menciptakan suatu hal yang mungkin pada waktu itu teman-teman yang tidak berbakat drama itu tidak ngerti. Cuma kita yang tahu. Tanpa disadari kita udah ada bakat dari kecil memang semua. Tapi teman Mas Tok tuh kok mau ya? Loh, disuruh Mas Tok sampai dipukul kepala. Mau ya? Itu aja. Itu belum main perang-perangan loh tuh. Kalau main perang-perangan masuk pasti jadi jenderal. Milih yang enak. Yang pertama jadi raja. Yang kedua nyuruh-nyuruh orang main pukul kepala. Iya. Mau latihan dipanggil dulu. Puk, dijemput dulu bahasanya. Main perang-perangan jadi jenderal. Maksudnya gimana ya? Artinya selalu di depan. Oh gitu. Selalu di depan masuk. Selalu tidak mau di belakang masuk. Kawan-kawannya nerima.
Oh iya dia kita main bola, misal main bola aja ya. Iya. Itu bolanya aja masuk yang beli kok gimana? Hah? Bola itu masuk yang beli. Main sepak bola tuh. Mas Tok beli bola. Bola itu anak-anak itu kan Enggak punya bola. maaf kata dulu kan Mas Tok kan Iyalah. orang-orang lumayan lah ya, keluarga lumayan. Mas Tok beli bola. Mau beli bola. Kalau kau mau main, Ah, ada syaratnya nih, gitu. misalnya ya nanti pemainnya masuk juga yang nunjuk. Oh gitu. Nih kamu main. Ini bolanya, mainkan. Nah, Boleh juga nih. tapi mereka kalau dia berani ngajak Mas Tok berkelahi misalnya kan, apa ngedekin Mas Tok, bolanya Mas Tok ambil, berhenti dia main. Oh, nggak bisa nih, harus ngerokok nih. Aku rokok. Gila. Iya, berhenti dia main. Jadi memang dari kecil tuh sudah berpolitik. Nah, Itu politik tuh, Mas. iya Pak. Aku punya ini loh. Tapi politik itu baik. Iya, iya. Itu baik dulu. Iya. Asik. Ya. Seru cerita Mas Tok nih. Jadi saya membayangin Mas Tok kecil tuh macam apa gitu nakalnya ya. Weh, Banyak musuh enggak, Mas? Biasa tak 16. ada dong. Asik. Masih ada. Ya karena ini kan Mas Tok kan dulu kan bakatnya kan dramanya kan kental banget ya. Iya. Untuk berakting ketika masih kecil. Mm-mm. Nah, ini ada cerita yang paling lucu dan artinya itu orang-orang mesti selalu tidak percaya bahwa itu yang Mas Tok lakukan ketika masuk pulang sekolah diadang sama musuh Mas Tok. SD, SMP. Jadi dulu ketika kita SD, kalau andai kata di sekolah itu kalau orang mau nantang berkelahi itu pasti pakai surat. Oh, surat. Pakai surat. Ada perjanjian. Ada. Ayo. Enggak, itu yang antar biasanya itu Kurir. orang yang netral. Orang netral. Toh ini ada surat nih dari si pentul misalnya kan. Isinya kurang lebih gimana, Mas? Toh kalau kamu berani nanti aku tunggu kamu di perapatan di warungnya Baba Hong Misalnya. Aku harus balas tuh. Balas, enggak mau. Enggak, terserah kita kalau kita berani atau kita enggak mau nantangin, enggak mau ngelawan dia, ya kita jawab enggak mau. Dia aku kan berani. Iya. Oke, yo, nanti kita ketemu di sana. Tunggu aku. Berantem tuh. Rupanya ketika masuk pulang sekolah tuh yang nunggu itu bukan satu orang. Berapa orang? Ada 5-6 orang. 6 orang. Iya. Mas Tok sendiri. Masuk sendiri dengan Santoso, ada teman Mas Tok tuh namanya Santoso. Itu masih ingat betul tuh. Itu teman masuk karet tuh. Jadi kan gitu aku lihat dari jauh, mana nih? Iya. Ada Santoso. Biar kita udah jangan khawatir kan. Ya. Nah, nanti kamu lihat apa yang terjadi di sana. Siap. Begitu dia 5 orang tuh. Dia berdiri semua begini. Yes. Ini anak pakai celana pendek. So, kalau kayak kita tasku. Ya. Saya Mas Tok berdiri nih. Ya. Iya kan. Jadi Mas Tok ini belakang kemasukan. Wah. Guling-guling semua guling-guling. Udah gitu. Lari semua. Dia tuh lari bukan takut, bukan dia ngeri juga lihat itu kan. Kemasukan belakang kemasukan. Demi Tuhan, biar lo belakang kemasukan. Lari semua dan 5 orang tuh. Melayu. Totak kemasukan setan. Aku lari kan. Lari, udah kotor nih. Aku masuk ke lumpur. Tidak peduli aku masuk lumpur segala. Lebih meyakinkan kan masuk lumpur. Dari kecil udah pandai acting. Lari semua tuh lari semua kan. Akhirnya besok di sekolah tersebar. Viral. Kalau Mas Tok tuh adalah Maksud tuh punya ilmu. Hancur lawan. Aku masih ingat masih sekarang tuh. Belakang kemasukan guling-guling di lumpur gitu. Aku tak peduli, pokoknya mau terserah lah, mau hitam kena lumpur terserah lah. Yang penting dia bisa lari semua. Lari dia semuanya. Itu kalau boleh tahu masalahnya apa? Bisa mereka tuh nantang Mas Tok. Biasanya kan ada kecemburuan. Kecemburuan sosial tetap ada. Oh iya. Karena sekolah Mas Tok kan top. Populer, bisa ngatur anak-anak, bisa mengumpulkan anak-anak dan banyak teman. Perempuan semua laki-laki selalu
ada di pihak Mas Toto gitu kan. Kalau ada di sana masuk di sana ikut Mereka rame kan. Asik berarti Mas Tok orangnya. Iya itu artinya itu karena Mas juga suka nraktir dia juga. Oh. Ayo makan yuk kan gitu lah. Soalnya dulu Mas kan kalau bekakan banyak. Oh iya iya. Senang lah berarti teman-teman tuh. Oh iya makanya rame rawanya. Makanya menaklukkan mereka itu dengan duit. Iya iya iya. Ya kan mereka dengan duit itu loh. Artinya dari kecil itu Mas Tok sudah banyak pengalaman. Berantem gitu. Kemudian dari situlah kemudian kan. Dari situ kemudian berangkat besar dewasa. Kemudian itu kalau nggak salah aku masih di Jogja. Ya. Di Jogja itu. Di Jogja tuh aku sering ngumpulkan anak-anak juga. Arti itu apa main dulu aku main ketoprak Jawa. Ketika Pak Budi aku itu kan ada di Sentolo Jogja. Sentolo itu sebelum batas. Itu dari Jogja Sentolo itu kira-kira jaraknya itu 15 km. Nah, dia kebetulan kan punya grup ketoprak dulu. Nah, aku ikut belajar di situ. Dan belajar sekolah juga main ketoprak juga. Bla 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 bla. Kemudian aku pulang ke Pontianak. Ya kan? Aku ke Pontianak dengan ibu kan pada waktu itu. Terus aku langsung pindah ke Jakarta. Iya. Pindah ke Jakarta, aku tinggal di Jatipulo. Di Tomang Jatipulo. Di situ ada sebuah organisasi Karang Taruna. Iya. Karang Taruna Kelurahan Jatipulo. RW 9. Aku tinggal di RT 2 di Jatipulo, Tomang Jatipulo, Jakarta. Kalau itu aku mesti ingat tahunnya ya. Itu kira-kira tahun 1975. 1975 saya belum ada. Belum ada ya. Kemudian pertama kali itu aku selalu biasa dengan bakat aku mengumpulkan anak-anak. Iya. Kan? Anak-anak unit bukan Karang Taruna, di unit Karang Tarunanya. Berarti Karang Taruna ada itu domisilinya di kelurahan. Yang ini di RT-nya. Lebih kecil lagi. Aku kumpulkan anak-anak latihan drama. Langsung latihan. Latihan drama. Itu aku belum belajar. Belum kemana-mana loh, artinya itu belum sampai ke atas, itu belum, masih di tingkat RT RW. Terus anak itu aku belum mengenal olah tubuh. Iya. Belum mengenal latihan vokal. Belum juga pernah mengenal apa itu drama, apa itu teater. Belum mengenal. Asal ini aja, asal nekat aja. Artinya itu aku punya bakat bakat aku tuh. Iya. Ya kan? Tanpa dibarengi dengan ilmu teater yang benar. Pokoknya bekalnya keberanian, pengen mewujudkan satu drama aja. Aku pengen eksis aja gitu. Seperti ketika aku masih kecil. Oke. Itulah. Masa aku berhenti di sini? Masa aku berhenti cuma di SMA aja, kesana tidak bisa apa-apa. Iya. Akhirnya setelah tamat SMA, kita lanjutin lagi. Yang tadi itu. Karena last minute setelah itu. Setelah di Karang Taruna ada di Jatipulo tuh aku bikin suatu organisasi teater namanya Grup Teater Pencah Murarid. Ya, jadi itu kepanjangannya Bengkel Bocah Murad Marid. Oh memang masih nama aneh. Itu karena apa? Karena anak-anak Jatipulo itu dulu kan suka nakal. Ada yang mencuri, ada yang itu, ada yang kumpulkan. Nama anak-anak ya kali. Latihan. Pak Taufik lurahnya namanya nggak salah. Pak Taufik dengar. Iya. Di RT 2 tuh ada seorang organisasi drama yang dipimpin oleh Toto Satrio Raharjo. Iya. Dipanggil aku ke kelurahan.
Siap. Tapi cuma pengen kenal yang mana sih namanya Tok Tok tuh. Iya. Panggil. Kenalan sama Topik, ngobrol-ngobrol. Dan kemudian itu kalau nggak salah bulan Juni. Gimana Tok? Nah, nanti kita tanggal 17 akan merayakan memperingati hari proklamasi. Yang keberapa? Aku lupa ya. Soalnya tahun 76, 75, 76 ya. Iya. Aku lupa. Kamu bikin drama. Nah, Jadi digarap aku kumpulkan lagi. Tidak pakai naskah. tidak pakai naskah. Improvisasi. Seperti halnya waktu kecil dulu. Kemudian Perform. belum. Oh, belum. Kita latihan. Aku kasih garis besarnya. Itu kalau nggak salah aku pernah lihat. Aku sering nonton drama juga dulu di tim. Sudah sering berkunjung ke tim, Mas Eko. Nonton tapi belum terjun langsung ke proses. Ke prosesnya, menonton. ya. Dan aku juga pernah lihat filmnya. Kalau nggak salah judulnya apa itu kalau nggak salah. Pengejaran. Pengejaran. Pengejaran itu artinya itu apa? Ada Belanda ada suatu gerilyawan. Terus juga ada gerilyawan yang diuber-uber sama Belanda. Oh. Jadi pengejaran. Kalau di dalam cerita yang sebenarnya itu endingnya itu kan Indonesia menang. Dan ini aku bikin Indonesia kalah. Jadi terakhir tuh endingnya itu bukan bendera merah putih yang naik, tapi bendera merah putih biru yang naik. Itu aku dipanggil Pak Lurah lagi. Gimana tuh aku bilang, gimana kamu Tok? Kenapa jadi Belanda yang menang? Demi Tuhan, demi Allah ya. Kenapa jadi Belanda yang menang gitu kan? Di mana-mana itu Indonesia pasti menang. Enggak bisa Pak. Bapak jangan berat sebelah kan. Masa Belanda kalah terus? Demi Tuhan sih. Jadi ending terakhir tuh itu gerilyawan tuh siksa bisa sama Belanda gitu. Enggak ending gimana? Kamu land wah aku dibunuh lah. Terus dikejar akhirnya gerilyawan mati semua. Belanda mengibarkan bendera merah putih biru terakhir Di dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kami itu ya. jadi Belanda menang. Aku dipanggil lagi sih Bapak Lurah. Pokoknya kamu di tahun depan jangan begitu lagi. Itu Indonesia tuh harus menang dia bilang. Itu kan realitanya kan masih tidak bisa kalah Pak. Ya kan? Masa Belanda kalah terus kan? Habis tiap tahun Belandanya kalau dibikin drama pasti kalah. Kalah kan? Kali ini dia menang. Aku bikin menang. Aneh kan? Aneh. Itu orang salut tuh. termasuk Pak RW-nya kan masih ada ibu. Ada ibu Mas tuh. Pak Kandar tuh. Sama Pak Slamet itu ada ibu. Jadi disenang. Kalau Pak Slamet marah. Oh. Bilang Kandar tuh disuka deh. Oh iya. Bagus tuh, aku kreatif. lain daripada yang lain dibilang. Aneh. Nah, ending itu tarik bendera biru. Terus lagu Belanda muncul. Hormat selesai. Penonton ada juga yang marah. Marah. Dia kan endingnya pengennya tuh happy ending gitu kan. Tapi ya aku pikir sekali lah Belanda menang. Masa Belanda kalah terus ya. Ya. Terus kemudian pertama kali teman-teman aku kumpulkan lagi, kita dirikan ya. Habis itu baru dirikan teater itu, nama teater Pencabulan itu. Habis pentas pengejaran itu. Aku kumpulkan lagi. Aku sering baca buku kan. Oh, kok teater ini harus begini. Kalau jadi aktor tuh harus latihan elementer, harus latihan vokal lah, tubuh dan sebagainya. Aku lihat di buku. Terus aku kumpulkan juga anak-anak. Kemudian ikut festival teater di Jakarta Barat. Dengan memudahkan belajar buku. Itu dari buku. Itu udah dari naskah. Itu cuma dari naskah. Oh, dari naskahnya. Udah mulai pakai naskah. Oh iya. Kalau salah judulnya begini. Itu belum. Kita berapa kali mentas di kelurahan. Mentas di kelurahan. Pokoknya tuh
Di kampung itu di RW 9, di kelurahan RW 9 Jatipulo, itu nama Toto Satrio Hadi itu top. Karena naikkan bendera. Pokoknya semua dari RT 1 sampai RT 20 RT itu kalau aku lewat itu semua Iyalah. Iya. kapan main drama lagi nih? Iya sih. Jadi memang top aku di sana. Iya. Kan? Nah, terus kemudian aku mainlah di kelurahan, disuruh Pak Lurah, tapi bukan hari kemerdekaan, itu pementasan. Iya. Mentaslah aku kalau nggak salah, bukan untuk selama lamanya. Itu masalah percintaan. Masalah Mainnya di sekolahan, di kelas. si Mas itu kan dibikin settingan. Dinding itu kan dari kayu, dari bobol kan jadi plong. Iya. Kita mentas di situ. Beberapa kali mentas, kemudian nama jadi RW 9, RT 2 itu terkenal dengan teaternya. Oh. Dari RW 1 sampai RW 20, itu RW 2 tuh lebih top daripada yang RW yang lain. Jadi dia namaskan sama Pak Lurah. RT 2 tuh, mas top. Ya. Kan? Jadi kata Pak Lurah, toh sekarang bentuk sebuah organisasi drama di sini. Iya. Kan? Tapi drama yang benar dia bilang kan. Iya. Betul drama gitu, bukan asal dramaan. Dibentuklah tadi itu. Latihan vokal, latihan apa, ikut festival teater di Jakarta Barat. Itu kalau tidak salah festival teater Jakarta Barat tahun 1975. Desember. Itu Mas Toto bawakan naskah sikap karya Abdi Biono kalau salah. Alhamdulillah masuk ke 5 besar, final ke tim. Baru ikut sekali itu loh. Baru ikut pertama kali ikut festival. Masuk 5 besar. Judulnya Sang Pangeran. Karya Arswendo Atmobiloto. Pakai naskah itu. Itu Jatipulo itu semua main itu, kalau nggak salah ada 40 orang main. Termasuk Salim Bungsu yang sekarang ikut teater koma. Itu dulu pernah ikut Mas Tok. Salim Bungsu. Itu pernah ikut Mas Tok. Jadi Salim Bungsu itu pertama kali ikut drama, ikut latihan drama, mentas itu dengan Mas Tok. Sebelum dia di koma. Sebelum dia mutasi ke koma. Teater Pencamperan akhirnya juga pernah main di Taman Ria, Remaja Jakarta. Iya. Ada situ terus bubar. Iya. Masuk lupa sebabnya bubar, terus kemudian masuk main nongkrong di Jakarta Barat di Gelanggang itu. Ketemulah dengan temen orang teater yang bener. Oh. Masuk root teater itu, jadi Mas Toto pertama kali masuk teater yang bener. Itu di root teater. Di root teater. Root teater. Saudaranya kalau nggak salah Dunas di Cepi, yang pernah di saudara di film Si Boy itu loh. Itu catatan Si Boy. Ya. Itu saudaranya dulu, itu juga pernah menjadi saudara Mas Tok ketika di Jakarta Barat, di root teater. Berapa kali mentas, terus harinya ikut root teater. Kalau nggak salah, kalau Mas Toto ingat itu, Mas Toto ikut root teater mentas pertama kali itu Terbit Bulan Tenggelam Bulan, karyanya Yudhistira Ardi Nugraha. Itu root teater yang mentas. Saudaranya itu Wahyudin Nursan. Penggantinya Nasi Cepi, karena Nasi Cepi kan lebih sibuk di film. Dari situ Mas Toto di casting jadi peran pembantu. Masuk karena belum ngerti dunia film. Belum canggih di teater. Belum hebat. Jadi Mas Toto kan pertama kali ikut main di root teater. Juga dalam event festival. Naskahnya tadi kalau nggak salah tadi yang Mas Toto sebutkan tuh, itu naskah itu. Terbit Bulan Tenggelam Bulan, Mas Toto dapat casting, cuma dapat 2 dialog. Masih ingat? Pertama kali. Masih ingat dialog? Masih dua dialog kok. Ya masih ingat dong. Jadi kata Bang Wahyu almarhum,
Tok, lu megang ini seseorang. Aku lihat di naskah seseorang. Carilah seseorang itu dalam naskah. Yang mana seseorang, yang satu ke dua? Oh, iya. Yang seseorang yang dua. Dialognya cuma 2 kali. Ya. Itu yang megang peran utama tuh kalau nggak salah itu Tatang. Yang sekarang di Banjarmasin. Kemudian Amir Gajah Nata almarhum. Terus Mbak Tuti. Terus kemudian Bang Wawan Prakarsa yang sekarang ada di Semarang. Terus banyak lagi deh. Jadi pas mau mentas di tim, Mas Tok bilang dengan Om Mas Tok, dengan saudara-saudara Mas Tok, Om, nanti aku main di tim nih, nonton dong. Iya. Tante boleh nanti nonton aja, aku main di tim. Iya. Nama tim kan udah buat teman-teman Pada masa itu udah pada tepat pada masa itu ketika dengar tim itu kan pasti kan hebat. sakral sekali. Apalagi itu kan memang tim kan kesenian di Jakarta. Iya. Nonton tuh. Begitu nonton, aku dialognya kan cuma 2. Iya. Dialognya gini, Kemamang. Itu dia jatuh di sana, udah selesai. Kan? Om bule, tante kan nonton. Habis mentas besoknya aku main ke rumahnya. Ngomong cuma 2 kali aja laga. Kasih tahu Om, kasih tahu bule segala terus nonton. Dialog 2 kali selesai, nggak tahu. Udah itu masuk lagi nggak keluar laga. Ngasih tahu orang-orang yang lain terus nonton semua. Kalau gitu aku tahu udah nonton, saya bilang. Tapi memang pada waktu itu ketika aku main naskah terus 2,5 bulan dengan 2 kali dialog aja aku udah bangga. Iya. Udah bangga banget, itu soal teater besar. Iya. Dulu teater itu teater besar di Jakarta. Iya. Nah dari situ, ya kan, cuma 2 kali dialog kan. Muncul teriak, exit keluar, hilang nggak keluar. Itu Pak bule sama tante. Om aku tuh Allah mah, dia bilang cuma 2 kali ngomong, aku disuruh nonton. Tapi itu bangga banget lah. Bangga banget itu. Udah itu selesai itu kemudian Pro Teater mencari aktor. Artinya itu untuk akan mementaskan naskah yang lain pada bulan yang lain. Dia casting. Mas Tok. Kita kompetisi. Reading. Kompetisi. Latihan lagu, latihan pokok dan lain sebagainya kan. Casting. Akhirnya Mas Tok ketika di casting dapat peran utama. Dari sebelumnya menjadi pemain ekstra. Judulnya Buang Besar. Maksudnya di Buang Besar. Itu cerita masalah seorang gerilyawan yang tidak diperhatikan sama pemerintah. Iya. Itu naskahnya karyanya Misbah Yusabiran kalau nggak salah. Itu pertama kali masuk main di Jakarta Barat. Tapi itu tidak festival, itu untuk entertain. Itu untuk entertain. La 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 la.